Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kepada yang terhormat Bapak Haji Puji Raharjo SAG MHUM selaku Kepala Kantor Wilayah Provinsi Lampung, yang saya hormati Bapak Haji Lukman Hakim SPDMM selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung, yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Khairatul Idawati beserta Bapak Dr. Haji Hanifuddin MAG selaku Master Trainer Aksi Literasi, dan juga yang saya sayangi orang tua yang telah mendoakan saya, terima kasih, dan segenap teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ulfa. Saya pengampu Mapel SKI Bank 1 Bandar Lampung akan menjelaskan peta imajinasi yang telah saya buat tentang sejarah berdirinya Daulah Utsmani atau yang kita kenal Turki Utsmani Ottoman. Ya, jadi sejarah berdirinya Daulah Utsmani itu yang pertama adalah tentang wilayahnya, yang mana dia ini berasal dari Turki Barat. Tepatnya di sana ada satu suku yang namanya suku Kai, ya, dan suku Kai ini awalnya itu kehidupannya itu sangat damai. Akan tetapi suatu ketika datang penyerang dari Mongol yang bernama Genghis Khan. Nah, sebagai seorang pemimpin yang bernama Sulaiman Shah, dia merasa terancam. Maka dari itu Sulaiman Shah datang ke Transoksania untuk meminta bantuan. Akan tetapi ternyata Transoksania juga dikuasai oleh tentara Mongol. Maka dari itu Sulaiman Shah akhirnya melanjutkan perjalanannya sampai ke Kurdistan dan Azerbaijan. Tapi naasnya di tengah perjalanan ketika menyeberangi Sungai Efrat, Sulaiman Shah mengalami musibah, yakni terbawa arus daripada derasnya Sungai Efrat sehingga beliau meninggal dunia. Dan beliau ini meninggalkan 4 orang anak, yakni Sandukatin, Togdai, Ertugrul, sama Dandan. Dan ketika ayahnya meninggal, 4 anaknya ini berbeda pendapat. Anak pertama dan kedua menginginkan agar kembali lagi aja ke Turkistan, sedangkan anak ketiga dan keempat berniat untuk melanjutkan perjalanannya. Kemudian ketika anak ketiga dan keempat, yang mana kala itu dipimpin oleh Ertugrul, nyampe ke Anatolia, di sana sedang ada pertempuran antara kekaisaran Bizantium dengan kesultanan Seljuk Rum, dan di sana Ertugrul membantu Sultan Seljukum yang kala itu dipimpin oleh Sultan Alauddin I, dan atas bantuannya sehingga memperoleh kemenangan. Dan karena memperoleh kemenangan, kemudian Ertugrul diberi hadiah oleh Sultan Alauddin I yang berupa pegunungan Armenia dan juga lembah Sabuda di sepanjang Sungai Sakarya. Kemudian pada tahun 1288 Ertugrul ini meninggal dunia, dan setelah beliau meninggal dunia kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Utsman. Utsman juga begitu, dia membantu daripada perjuangan Seljukum, dan atas jasanya itu Sultan Alauddin I memberikan hadiah yang berupa wilayah yang lebih luas daripada ayahnya. Kemudian juga Utsman bisa menggunakan mata uangnya sendiri, namanya sering disebut dalam khutbah Jumat, dan terakhir dia dikasih gelar Bey. Kemudian pada tahun 1299 Kesultanan Seljuk Rum diserang kembali oleh tentara Mongol yang dipimpin oleh Ghazan Khan, akan tetapi dapat dihalau oleh Utsman. Dan tidak lama dari itu Sultan Alauddin I ini meninggal dunia, dan ketika beliau meninggal dunia dia tidak memiliki putra yang pantas untuk menggantikan kedudukannya, hingga akhirnya diambilkanlah kesempatan itu oleh Utsman untuk mendeklarasikan diri sebagai Padishah Al-Utsmaniyah atau Raja Keluarga Utsman, hingga akhirnya berdirilah Daulah Utsmani yang beribu kota pertama itu di Pura Hisar. Beliau berdiri di Pura Hisar, kemudian pindah lagi ke Bursa, ke Adrianopel, dan terakhir di Konstantinopel atau yang berganti nama dengan Istanbul. Oke, demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang sejarah berdirinya Daulah Utsmani. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.